kasus ini menarik ya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika orang ini mati, ya, di dalam hadis yang sahih ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, Allah berfirman, Allah mengomentari tentang kematian orang yang bunuh diri. Ya, di dalam hadis qudsi dikatakan, ya, Allah mengomentari orang ini, badaroni abdibi, hambaku yang satu ini lebih dahulu menyegerakan keinginan dari keinginanku. Badaroni abdibi, hambaku yang satu ini menyegerakan dari aku, lebih cepat dari keinginanku. Apa maknanya? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila jatuh tempo seseorang, umurnya sudah habis, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundurkan 1 detik saja. Dia akan mati. Lalu ternyata kenapa Allah mengatakan orang ini menyegerakan? Berarti dia mati sebelum waktunya. Nah, jawabannya ayat suci Al-Quran ini menjelaskan ketentuan kaidatul am. Kaidatul ammah, kaidah yang berlaku umum. Umur seseorang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, umur seseorang itu ditentukan oleh Allah. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi kalau dia bunuh diri, dan dia lakukan ya kesalahan yang sifatnya sunnatullah, maka bisa jadi berlaku kematian itu. Walaupun belum waktunya. Sehingga Nabi mengatakan, badaroni abdibi, hambaku yang satu ini mendahului keinginanku. Nah, oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, kewaspadaan kita dengan kondisi yang sekarang ini, kita harus melihat aspek sunnatullah, tetapi juga kita harus melihat ya pada aspek yang lain di mana Allah menentukan segala sesuatu itu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh juga hanya semata-mata menilai orang yang berdiri duduk di jalan tol dia akan mati. Karena menurut sunnatullah pasti akan terjadi seperti itu. Tetapi pada sisi yang lain sesungguhnya ketika Tuhan menghendaki bisa jadi tidak terjadi semacam itu. Nah, pemahaman kita itu tidak melulu rasional. Tetapi kita dudukkan segala sesuatu itu berdasarkan kehendak Allah. Kalau kita hanya menilai sesuatu berdasarkan rasio, cuma hukum alam yang kita nilai, cuma sunnatullah yang kita pandang, maka sesungguhnya kita menjadi kaum rasionalis, ya, kaum mu'tazilah, orang yang berpikir hanya berdasarkan rasio saja. Islam tidak menghendaki itu dan bukan cara semacam itu kita memahami satu masalah. Ya, ada hal-hal yang sifatnya rasional, ada hal-hal yang sifatnya irasional, bahkan suprarasional. Segala sesuatu yang harus dipahami dengan pendekatan ya keibadahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang mesti kita pahami, orang kalau sakit itu harus berobat. Tetapi bukan berarti berobat itu pasti sembuh. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya ada antara sunnatullah dengan kehendak Tuhan itu, di mana dia lebih dominan, kita tidak ada yang mengetahui kecuali Allah yang mengetahui dan menghendakinya. Ya, kalau di dalam hadis lain dikatakan anta turid wa ana urid wa af'alu ma urid. Engkau punya keinginan, kau punya strategi, kau punya manajemen, kau punya alat untuk menentukan keinginanku. Wa ana urid, dan aku juga punya keinginan. Wa af'alu ma urid, dan aku melakukan apa yang aku inginkan. Dilihat dari hadis ini, sunnatullah itu menjadi lemah. Ya, ketika Allah akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Allah tidak pernah melakukan semua keinginannya itu berdasarkan keinginan sahabat, keinginan hamba.
Walaupun pada sisi lain Allah memberikan, ya, seperti halnya tadi orang yang bunuh diri itu adalah orang yang menerabas batas pada dimensi sunnatullah. Maka pada saat itu digambarkan bisa jadi terjadi. Tetapi orang yang bunuh diri itu dijamin masuk neraka. Nah, kita tidak lagi perlu bersih tegang ketika membicarakan tentang, ya, yang terjadi di masyarakat kita tentang musibah kala ini. Hanya pendekatan berdasarkan sunnatullah, hanya pendekatan secara rasio saja. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada orang yang sakit, maka ketika dia berobat ke dokter, dua hal yang diminta oleh dokter. Pertama, berobat secara minum teratur obat yang sudah ditentukan berdasarkan diagnosa. Kemudian orang itu disuruhnya memantang sesuatu. Artinya ada beberapa larangan makanan-makanan, ya, minuman-minuman yang tidak boleh dimakan. Ini menarik. Ya, obat menjadi sebuah ikhtiar. Obat sebuah ikhtiar, tetapi memantang itu adalah sunnatullah. Ada orang mengatakan begini, kalau mantang itu sebenarnya tidak Qur'ani. Karena Al-Quran mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Jadi orang yang mantang terhadap satu penyakit dikatakan tidak Qur'ani.